Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Paskah untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya Kak Sondang, Iya, Kak Minggu Len. pagi ini kita merayakan Paskah ya Kak Sondang ya. Iya Kak. Apa sih Kak Sondang merayakan Paskah itu? Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Luar biasa. Dengan Tuhan Yesus mengalahkan maut, itu artinya dosa kita sudah ditebus ya Kak Sondang ya. Iya Kak. Ya, berhubung minggu ini adalah minggu yang spesial, kita merayakan Paskah. Kali ini kita punya jargon Paskah nih Kak Sondang. Apa itu Kak jargonnya? Jargonnya yaitu Yesus bangkit, Aku selamat. Aku selamat. Yesus bangkit. Ya Kak Sondang, kita mau coba dulu nih jargonnya bersama adik-adik ya. Jadi kalau kalian nih bilang Yesus bangkit, Aku selamat. Aku selamat. Yesus bangkit. Oke adik-adik, kita coba sama-sama ya. Adik-adik bareng sama Kak Sondang. Kalian ini sendiri nih ya. Yuk. Yesus bangkit. Aku selamat. Aku selamat. Yesus bangkit. Ya, luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah dong. Iya, bagus. Nah sekarang kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu karena kasih dan kemurahan-Mu menyertai kami. Tuhan, saat ini kami akan ibadah. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Ya adik-adik, Yesus disalib untuk kakak, untuk adik-adik semua, dan untuk seluruh umat manusia. Oleh sebab itu adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kembali. Yesus disalib. Jargon kita minggu ini, Yesus bangkit. Aku selamat. Aku selamat. Yesus bangkit. Adik-adik, saat ini kita akan mengucapkan hukum Taurat. Kak, tahu nggak hukum Taurat hari ini? Hukum Taurat minggu ini yaitu hukum Taurat yang pertama Kak Sondang. Adik-adik, saat ini kita akan mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Tapi kakak duluan ya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ayo adik-adik kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jargon kita lagi nih Kak. Yesus bangkit. Aku selamat. Aku selamat. Yesus bangkit. Ya adik-adik, tanda paku di kaki dan tangan Tuhan itu merupakan bukti cinta kasih Tuhan kepada kita seluruh umat manusia.
Sekarang kakak mau ajak adik-adik di rumah dan kakak-kakak sekolah minggu di sini untuk memuji Tuhan dengan judul lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Adik-adik, mari kita mengingat dosa kita. Mungkin dalam 1 minggu ini kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sambil mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Sondang, Iya Kak. sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Ermon Siahaan. Tapi sebelumnya Kak Sondang, kita mau jargon dulu nih. Yesus bangkit, Aku selamat. Aku selamat. Yesus bangkit. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut, kita mau angkat pujian, Ku menang, ku menang. Ya adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Marilah kita berdoa. Kasih setia dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai adik-adik sekolah minggu sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat Paskah. Ya, Yesus bangkit, aku selamat, Yesus bangkit. Ya, adik-adik, hari ini kita sudah masuk ke Minggu Paskah. Minggu yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena kita
mengingat Yesus yang telah mengalahkan maut, iblis, dan dosa. Tapi sebelumnya kita mendengarkan dulu firman Tuhan, berita sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Amang bacakan dulu untuk adik-adik dan adik-adik mengikutinya di rumah. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari secepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sepertinya Amang lihat sesuatu. Ada yang menarik di situ. Wow, ada telur Paskah. Adik-adik lihat gak? Di dekat Amang sekarang ada telur Paskah. Loh, adik-adik punya sesuatu yang spesial gak di hari Paskah saat ini? Biasanya apa yang kita lakukan? Cari telur Paskah. Lihat telur yang besar nih. Enak dong. Adik-adik, pertanyaannya, apa sih hubungan telur Paskah dengan Paskah? Apa sih hubungannya telur dengan Paskah? Adik-adik ada yang bisa jawab gak? Apa yang ada di dalam telur? Kehidupan. Di dalam telur ada kehidupan. Hidup makhluk yang mau bertumbuh. Contohnya ayam, anak ayam. Anak itik, anak bebek, anak buaya juga ada. Nah, adik-adik, Paskah berbicara tentang kehidupan, kebangkitan dari kematian. Adik-adik, telurnya bisa pergi dulu ya. Oke, dadah telur, sampai jumpa nanti lagi di lain kesempatan. Nah, adik-adik, kebangkitan mengalahkan kematian. Itulah arti kehidupan. Kematian, ketakutan dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itulah yang sedang kita rayakan saat ini. Nah, saat ini firman Tuhan mengajak adik-adik untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang mengalahkan kematian. Buktinya apa, Mang? Nah, dari nats ini kita melihat buktinya para murid-muridnya melihat kubur yang tempat Yesus mati dan dibaringkan terbuka, kosong, tidak ada lagi isinya. Kemana Yesus? Jawaban yang pasti adalah Yesus bangkit. Selain itu apa lagi? Yesus
bangkit, setelah dia bangkit kemana? Yesus menampakkan dirinya. Yesus menunjukkan dia sudah bangkit kepada murid-muridnya, kepada perempuan-perempuan yang tadinya nangis, sekarang menjadi bersuka cita. Wah, Yesus adalah Allah yang perkasa, mengalahkan maut penderitaan. Walaupun dia disalib, dia bangkit. Nah, Paskah mengajak kita supaya jangan takut. Takut karena apa? Biasanya adik-adik takut karena apa? Banyak orang takut karena salah. Berani karena benar. Takut karena berdosa. Takut karena ketakutan terhadap hal-hal yang buruk. Tapi saat ini firman Tuhan berkata, beranilah. Jangan takut karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan ketakutan itu semua. Karena apa? Karena setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus akan juga beroleh dan merasakan kuasa kebangkitan. Jadi bukti ketiga kebangkitan Tuhan Yesus adalah adik-adik saat ini percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik saat ini adalah saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik saat ini adalah orang-orang yang mempunyai iman percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam kebangkitannya kita beroleh semangat. Hidup baru. Seperti isi telur yang keluar setelah pecah dari telurnya, dari cangkangnya. Dia menjadi makhluk yang hidup. Kalau dulunya kelihatan tidak ada apa-apa, kalau telurnya seperti itu, tidak ada, yang ada hanya seperti kematian atau benda mati. Tapi sekarang karena telurnya sudah pecah, telurnya menjadi kehidupan yang baru. Di dalam kehidupan yang baru yang ada adalah keberanian. Adik-adik, saat ini hidup kita masih dilanda COVID. Tapi di dalam Kristus Yesus kita diajak untuk tidak takut. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah mengalahkan COVID. Karena Yesus Kristus sudah menang atas itu semua. Oleh karena itu kita berani. Oleh karena itu kita tetap bersuka cita. Oleh karena itu kita tetap semangat di dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk belajar, untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk menyayangi dan mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Oleh karena itu bersukacitalah dan yakinlah di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan hanya sukacita, tapi kita selamat. Selamat dari ketakutan, selamat dari dosa, selamat dari kematian, selamat dari iblis. Yesus bangkit, aku selamat. Aku selamat, Yesus bangkit. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami telah dengarkan hari ini. Berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan ketakutan, yang mengalahkan penderitaan, yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan dosa dan iblis. Biarlah Tuhan kebangkitan-Mu itu juga menyinari hati dan pikiran kami, terlebih hati dan pikiran anak-anak, supaya tetap bersukacita, supaya tetap semangat, supaya mereka tetap berani melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mengasihi sesama, mengasihi diri mereka sendiri, mengasihi yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, dan menjadi suatu keyakinan bagi mereka bahwa kami sudah selamat di tangan Tuhan Yesus. Keselamatan kami ada di tangan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkatilah orang tua mereka. Berkatilah pekerjaan tangan mereka. Setiap aktivitas yang anak-anak sekolah minggu lakukan, semua itu menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar mereka. Buah kebangkitan Yesus menjadi sukacita dan semangat baru bagi anak-anak sekolah minggu.
Kami serahkan doa kami ini hanya melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Kak Sondang, Iya, Kak. sebelum mendengarkan warta sekolah minggu, kita mau jargon lagi nih Kak Sondang. Yesus bangkit. Aku selamat. Aku selamat. Yesus bangkit. Yang pertama, nama minggu. Minggu Paskah pertama dengan tema kebangkitannya keselamatanku. Diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Pengkhotbah kita pada minggu ini yaitu Amang Pendeta Ermon Siahaan. Anak sekolah minggu yang berulang tahun. Pendeta, Sintua, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 29 Maret sampai 4 April 2021. Semoga panjang umur, sehat selalu, diantaranya Napoleon Pasaribu, Evan Siahaan, Yohana Borupane. Gracia Boru Manulang. Ya adik-adik, mungkin adik-adik di rumah ada yang mungkin sedang sakit. Kakak-kakak mendoakan semoga adik-adik semua cepat sembuh ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Kak Sondang, sekarang Iya, tiba Kak. saatnya kita mau mereview nih aktivitas adik-adik sekolah minggu. Kak Sondang tahu nggak aktivitas adik-adik sekolah minggu lalu? Tahu dong, Kak. Aktivitas untuk orang kecil makan telur. Wow, makan telur? Iya, Pasti Kak. seru sekali ya Kak Sondang ya. Kalau orang besar apa Kak Sondang? Membuat kreasi dari telur, Kak. Seperti ini ya Kak Sondang Iya. ya. Ih keren banget pasti nih Kak Sondang. Yuk Kak Sondang, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita mau lihat aktivitas adik-adik minggu lalu. Ini Ini dia. dia. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus.
Kak Sondang keren-keren banget ya aktivitas adik-adik ya. Aduh, aku bangga banget loh. Makin hari aktivitas adik-adik makin kreatif dan makin keren ya Kak Sondang ya. Iya Kak. Ya, nah sekarang kalau aktivitas minggu ini apa Kak Sondang? Yaitu berfoto bersama keluarga merayakan Paskah. Contohnya mungkin makan telur Paskah bersama orang tua ya Kak Sondang Iya, ya. Kak. Pasti seru banget nih. Atau juga adik-adik boleh berfoto bersama keluarga lagi ibadah online sekolah minggu nih adik-adik ya Kak Sondang ya. Iya Kak. Nah jangan lupa seperti biasa adik-adik aktivitasnya difoto dan dikirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan boleh juga diupload di media sosial orang tua adik-adik semua. Jangan lupa ya bilang mama papanya di tag SKM HKBP Pejuang. Ditunggu ya adik-adik ya. Nah adik-adik sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh minta persembahannya sama mama papa untuk dikirimkan melalui rekening HKBP Pejuang. Atau boleh juga melalui barcode QRIS yang tertera di layar TV atau di layar laptop adik-adik semua. Mungkin juga nih Kak Sondang, mama papanya sudah ibadah secara offline, boleh juga adik-adik dititipkan dan ditaruh di amplop putih, boleh ditulis tuh persembahan sekolah minggu. Ya adik-adik ya. Nah Kak Sondang sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian hidup selamanya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik sekolah minggu sekalian. Adik-adik, kami para pelayan
di gereja kita, pendeta, guru-guru sekolah minggu, dan abang-abang tim Faar mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus bangkit, aku selamat. dan abang mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.